Banyak dari kita manusia, seringkali kita mengejar kekayaan, kesuksesan, popularitas. Kita punya ambisi, ingin menjadi someone di dunia ini. Kita seringkali juga kalau datang kepada Tuhan, coba selidiki ketika kita berdoa. Apakah yang kita minta hanyalah pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani? Kita ingin diberkati limpah tanpa pondasi yang benar. Tuhan berkata, kalau engkau tinggal di dalam aku dan firman-Ku di dalam kamu, maka mintalah apa saja yang engkau kehendaki dan aku akan melakukannya bagimu. Buat kita itu suatu seperti angin surga gitu ya. Janji yang mungkin seringkali kita tagih juga dalam doa kita. Kan Tuhan bilang, Tuhan akan melakukan apa saja yang aku minta dalam namamu Tuhan. Jadi kita pakai dalam nama Yesus. Aku berhasil dalam nama Yesus. Aku jadi orang terkenal dalam nama Yesus. Tetapi kita tidak perhatikan awalnya. Tuhan bilang, jika engkau tinggal di dalam aku dan firman-Ku di dalam kamu, baru mintalah apa saja. Sebab ketika hidup kita ada di dalam kebenaran firman Tuhan, kita menghidupi kebenaran firman Tuhan, pastinya yang kita minta akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya Tuhan akan melakukan. Sebab apa? Sebab hati dan pikiran kita sudah dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya yang kita minta pasti nggak neko-neko. Di dalam Amsal 3 ayat 13-16, berbahagialah orang yang mendapat hikmat dan memperoleh kepandaian. Dan kita tahu juga bahwa hikmat itu adalah takut akan Tuhan, kepandaian atau pengetahuan itu adalah mengenal yang Maha Kudus. Jadi bukan kepandaian atau hikmat dunia ini. Kita belajar bahwa segala sesuatu Tuhan bisa berikan pada kita. Tapi kita harus mendirikan hidup kita dalam pondasi yang benar. Bukankah Tuhan Yesus juga berkata, ada dua dasar, ada dua pondasi dalam kehidupan orang percaya. Ketika engkau mendengarkan perkataan Tuhan atau firman Tuhan dan melakukannya, maka kamu akan menjadi orang yang berhikmat, bijaksana, yang mendirikan rumah, bangunan rohani kehidupan kita dengan fondasi kebenaran firman Allah. Dengan fondasi batu karang. Maka ketika badai datang, tantangan kehidupan datang, tekanan, ancaman, kesulitan, apapun, kita tetap berdiri teguh dalam iman kepada Tuhan. Tetapi waktu kita hanya mendengarkan perkataan Tuhan tapi tidak melakukannya, Tuhan bilang itu sama dengan kebodohan. Orang bodoh yang membangun kehidupan rohaninya di atas dasar pasir. Sehingga ketika badai kehidupan datang, tantangan datang, ancaman, kesulitan, kita begitu cengeng, hidup kita hancur. Dikatakan hancurnya itu parah. Rumah rohani itu roboh. Sebab fondasinya bukan kebenaran. Karena itu kita mau belajar. Jangan penuhi ambisimu hanya dengan perkara-perkara jasmani. Tetapi belajar mendirikan fondasi bangunan rumah rohanimu di atas dasar kebenaran firman Allah.